Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Yes, saya punya laptop terbaru, ini dari Asus ya. Ini tuh dikhususkan untuk konten kreator, untuk editing, editor. Karena di namanya juga udah Asus VivoBook Pro 15 OLED. Nah, layarnya ini tuh udah OLED, pasti warnanya buat dipakai ngedit tuh mantap banget. Tapi nih ya, kalau misalkan laptopnya, serinya ini tuh M3500Q. Nah, gitu ya. Oke, kita sambil buka aja. Kadang nih ya, kalau misalkan kita mau beli laptop, tampilannya juga udah keren ya. Kita mau beli laptop buat ngedit, tapi nggak tahu nanti gimana hasilnya kalau misalkan dipakai untuk main game. Nah, gitu. Terus sebaliknya juga, beli laptop gaming, nanti gimana? Bisa nggak dipakai untuk editing? Nah, kalau misalkan laptop yang ini, tentu dua-duanya udah bisa banget gitu. Karena menggunakan prosesor yang mantap banget dan PGA-nya juga mantap banget. Nanti kita akan coba testing ya. Si laptop ini pakai ngedit, pakai main game juga gitu kan. Wih, itu kan ada ininya. Lucu banget. Nih, ada stiker-stikernya. Ini bisa ditempel dimanapun kalian suka. Oke. Si laptop itu ada dua warna, ada yang warna blue dan silver. Oke, kita lihat langsung saja ya. Dari bodinya aja dulu nih. Di sini tuh dibalut dengan aluminium warna silver. Terus untuk logo Asus VivoBook-nya agak sedikit menonjol dari logonya. Jadi terlihatnya memang lebih elegan ya. Nah, seperti ini. Kita lihat di bagian bawahnya ini, di area keyboard, warnanya tetap sama ya, warna silver juga. Namun rasanya ketika saya pegang, ini berbahannya plastik ABS. Jadi berbeda dari depannya. Depannya aluminium, kalau ininya plastik ABS. Tapi tetap menambah kesan mewah juga karena hampir nggak terlalu kelihatan. Nah, untuk bagian touchpad-nya ini cukup luas, cukup lega. Nanti ketika dipakai editing, Premiere Pro khususnya ya, ini tuh bakalan berguna banget. Tuh, seperti ini. Jadi, touchpad-nya memang dibuat selega seperti ini. Oh ya, udah ada fingerprint-nya juga, terus support dengan Windows Hello. Ketika kita coba, ini udah saya verifikasi dengan sensor jari saya ya. Ketika ditekan seperti ini, nah dia tuh langsung kebuka. Jadi ya, pengamanannya menurut saya ini cukup luar biasa. Dan untuk si tombol powernya ini, kalian nggak usah takut kepijit ya ketika scanner jari kalian. Karena si tombol powernya ini tuh berbeda, agak keras. Untuk displaynya ini 15,6 inch dengan teknologi Nano Edge Display. Jadi bezelnya ini sudah sangat tipis-tipis gitu ya. Terus untuk kecerahannya sudah punya 400 nits. Jadi cukup cerah juga. Oh iya nih, ini tuh layarnya OLED ya, yang punya resolusi 1080p 60Hz. Ini juga sudah bersertifikasi PESA Display HDR dan Pantone Validated Display dengan color gamut 100% DCI P3. Ini udah otomatis warna dan akurasinya ini sangat bagus sekali. Lihat, udah jelas sekali ini udah ada sertifikasi Pantone Validated, jadi warnanya ini cukup bisa diandalkan untuk editor apalagi ya. Oke, kita langsung saja ke spek yang ditandemkan. Di sini menggunakan Ryzen 9 5900HX, yang dimana 5000H series ini merupakan prosesor dengan TDP 45 watt. Namun memiliki jumlah core dan multi-thread yang lebih banyak untuk prosesor kelas X86 ya. Desain dan arsitekturnya ini 7 nanometer. Tentu bakalan memberikan kinerja yang sangat cepat, stabil juga kan. Selain itu ada iGPU juga yang terintegrasi di sini, sehingga nanti bisa dijadikan pilihan penggunaan saat laptop tidak bekerja terlalu keras, yang menghasilkan daya tahan baterai bisa semakin hemat. Nah, untuk performa yang lebih baik, tentunya ini ditandemkan juga RTX 3050 Max-Q 4GB 128-bit GDDR6 dengan Studio Driver yang mengoptimalkan kinerja laptop di aplikasi kreatif, sehingga melakukan render bisa jadi lebih cepat. Dan tentunya ini udah support ray tracing dan VR juga. Wih, mantap. Keren ya. Untuk memori RAM 16GB 3200 MHz ini onboard, tidak bisa di-upgrade. Waduh, sayang banget ya. Tapi nggak apa-apa, storage-nya ini udah wajib dong. NVMe besar 512 GB.
Ini kencang banget ketika saya melakukan copy paste, udah ngebut ya. Jadi kalau misalkan udah ngebut seperti ini, tentu kegiatan-kegiatan konten kreator udah sangat didukung sekali oleh laptop ini. Mau ngedit dimanapun, kapanpun, ini bisa segera dilakukan. Yang paling menarik di sini sudah terinstall Windows 11 Home, yang otomatis terinstall juga Microsoft Edge, yang lebih cepat jika berjalan di Windows 11. Tapi tidak hanya itu, ada fitur terbaik yang ada di peramban si Microsoft Edge ini. Yang pertama adalah Cortana sebagai asisten pencariannya, terus di sini pilihan temanya terbaik, ya kan? Terus bisa pin situs ke start menu, lalu tampilan bacaan ini tuh lebih bersih, tanpa banyak gangguan iklan, seperti iklan-iklan pop-up yang tiba-tiba muncul gitu, dan sejenisnya lah. Terus tampilan listnya juga ya sama, dan yang paling penting, fitur keamanannya ini sudah diperbaharui. Lalu bagaimana dengan harganya? Nah, untuk varian yang saya pegang ini, harga resminya berkisar 17.799.000-an. Kalian bisa cek di deskripsi untuk link pembeliannya. Oke, di sini saya berbagi pengalaman aja ketika dipakai ngedit video YouTube ya. Tentunya sekelas IT di resolusi 1080p 60 Hz gitu kan. Udah jelas nggak ada beban sama sekali. Ketika ini menggunakan Premiere Pro 2019 ya, dengan lumayan cukup banyak efeknya, melakukan play timeline ya, ini lancar-lancar aja. Dipakai render video juga udah kenceng segini mah gitu kan. Apalagi gitu kan, dipakai editing udah cukup, saya rasa sangat cukup sekali ya. Gimana untuk main gamenya? Oke, di sini saya akan coba main game Apex Legends dengan resolusi 1080p gitu kan. Siapa tahu kalau mau live streaming tentu ini udah bisa. Kita lihat FPS-nya ini masih di atas 60-70 FPS dengan preset rata kanan. Nih, mantap kan? Kalau urusan suhu sih jangan khawatir. Asus VivoBook Pro 15 OLED ini sudah dilengkapi dengan pendingin yang ampuh. Ice Cool Plus yang terdiri 2 fan, tentunya yang udah powerful, ditambah juga dengan 2 heat pipe. Apalagi ada 3 profile pilihan untuk tingkat pendinginnya. Lanjut, untuk konektivitas bagaimana? Oke, di sini sudah dilengkapi dengan Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, ada 2 kali USB 3, ada 1 kali USB 3.2, ada 1 USB Type-C Gen 3.2. Terus untuk out display-nya ada 1 kali HDMI dan slot micro SD. Ya, cuman micro SD aja ya. Tapi nggak apa-apa. Kita lanjut aja. Kita lihat di sini ya, udah disematkan kamera dengan resolusi 720 pixel, terus ditambah dengan fitur clear voice mic. Makanya kalau misalkan dipakai daring, terus Zoom meeting, suara kita tuh bakalan lebih jernih. Kalau misalkan si laptop ini dipakai belajar juga tetap punya fitur yang bisa diandalkan. Untuk tambahan pengujian, di sini saya lakukan benchmark 3D Mark Firestrike yang mendapatkan skor 9.614 dengan skor combine-nya 3.998. Lalu di pengujian Time Spy juga saya mendapatkan skornya good ya, 4.269. Lanjut lagi, untuk pengujian Cinebench R15 mendapatkan skor CPU multi 2042. Wow, skor yang cukup baik dengan kelas dan harga yang ditawarkan. Oke, sudah cukup sampai di situ? Tentunya belum. Di sini tuh dia untuk speakernya ya, karena speaker di laptop tuh menurut saya cukup penting juga. Sudah bersertifikasi Harman Kardon. Nah, di sininya udah ada Sound by Harman Kardon. Suaranya ini sangat ngebass banget. Jadi powernya tetap ada gitu. Cuman di mid range-nya aja yang sedikit kurang greget. Tapi kalau misalkan orang Indonesia mah ya, ngedenger laptop dengan suaranya bass yang cukup tebel, udah langsung dibilang, oh oke, suaranya bagus. Contoh suaranya saya kasih denger aja di sini sekarang. Let's go.
Bagaimana dengan ketahanan si baterainya? Ketika saya uji coba nonton YouTube selama kurang lebih 4,5 jam ya, sampai 5 jam. Dari baterainya 100%, terus saya nonton YouTube seperti ini dengan tingkat brightness-nya full 100%, terus volume si laptopnya 50%, terus untuk backlight LED-nya, karena di sini ada backlight LED-nya ya, tuh warna putih, saya matikan aja. Dan dia tuh selama 4,5 jam baterainya berkurang hanya 50% saja. Jadi menurut saya untuk ukuran baterai cukup awet. Ketika saya cas 4% sampai 100% tuh hanya memerlukan waktu sekitar 1 jam 5 menit sampai 100% full gitu kan. Untuk pengecasannya cukup cepat sekali karena di paket pembeliannya sudah diberikan satu charger adapter 120 watt. Ya ini cukup besar juga ya si baterainya, tapi keunggulannya dia tuh bisa charger lebih cepat. Kalau misalkan kita kebutuhannya untuk editing, ini sangat bisa diandalkan. Apalagi warnanya pipit ya, jadi lebih tajam gitu si warnanya, mau dipakai ngedit, pakai nonton film gitu kan, dipakai apapun pasti ketika melihat layarnya sensasinya itu berbeda banget. Terus apalagi ya? Kekurangannya. Nah, kekurangannya pasti ada lah ya menurut saya. Pertama dari memori RAM-nya ini yang tidak bisa di-upgrade. Jadi ini udah onboard si memori RAM-nya. Terus untuk slot card reader-nya, biasanya sih saya kalau konten kreator kan masih pakai kamera dengan memori MMC yang agak gede gitu kan. Kalau misalkan pakai laptop ini untuk konten kreator tetap harus bawa atau beli lagi card reader kalau misalkan mau ngedit dimanapun gitu kan. Itu yang keduanya. Terus yang ketiganya, adapter chargernya menurut saya cukup gede. Jadi kalau bawa laptop ini harus bawa tas yang lebih gede juga karena si adapternya ini cukup tebal. Terus yang keempatnya, ya tambahan lagi, bagian si touchpad-nya ini, nah, menurut saya kurang kokoh aja gitu. Apa mungkin karena terlalu lebar, jadi rasanya tuh agak sedikit ringkih. Tapi ya nggak apa-apa, ini udah sangat terobati dengan performanya, dengan fitur yang dihadirkannya gitu kan, dengan warna yang ada di layar ini gitu kan. Tuh lihat, mantap banget kan. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Kalau misalkan kalian punya saran, punya kritik, atau punya tambahan apapun itu, silahkan tinggalkan saja di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adhas, Kilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.